everybody home. Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik Katu. Nah, pasti kalian sedang nungguin gimana ya Madam Suki ceritanya tentang wanita pesugihan yang kira-kira ini sudah harusnya ya episode ke-5. Kalian nungguin kan? Makanya kalian mesti selalu dukung Madam Suki channelnya, dan kemudian kalian bantu share dan komen ya, itu tugas kalian. Nah, by the way, ketika Madam Suki itu memprediksi atau melihat atau mengintip-intip tentang wanita pesugihan ini, memang sih ada dampak yang Madam Suki rasakan, di mana Madam Suki pusing, meriang, ya begitulah ya, kalian gak perlu tahu. Oke, jadi gini, mungkin ada pertanyaan dari kalian ya, Madam Suki, orang yang sedang melakukan pesugihan atau menumbalkan banyak orang, apakah mereka bisa berhenti dari perbuatan ini? Kalau iya, gimana caranya? Ya, nah ini Madam Suki sudah tulis supaya tidak lupa ya. Kemungkinan seseorang yang melakukan pesugihan ini, ada kalanya mereka ingin berhenti, ada. Ya, tetapi kan itu tidak mudah, ya. Karena apa? Orang, dengarkan ini ya. Kalian tahu, kalian pernah main game, entah itu berbayar atau tidak berbayar. Nah, ketika kalian enjoy, asik ya, hormon-hormon di kepala kita itu, seperti hormon kortisol, ya kan, hormon kebahagiaan, kalian menjadi senang, lupa diri. Sama. Jadi, ketika kalian merasa enjoy, kalian menikmati ya. Nah, ini game. Bagaimana orang ketika nyugih, ya, melakukan sebuah perjanjian dengan sosok lain dari kegelapan, dan sudah dimanjakan uang, kemudahan, dan segala macam. Ini kan seperti kita mempunyai pacar atau pasangan yang benar-benar menyayangi kita. Karena kebutuhan kita itu seperti tercover, right? Bagaimana mungkin ketika kalian dimanjakan oleh sesuatu, tiba-tiba kalian mengatakan, no, I don't want anymore. Semudah itu, no way. Jadi, siklus dari ketergantungan itu akan menjebak kalian, mereka yang melakukan praktek penyugih, ya. Dan ada rasa konsekuensi dari apa yang mereka sudah perjanjikan. Karena pada saat juru kunci mengatakan, nanti ketika kamu sudah mendapatkan uang banyak, kekuasaan, dan semuanya yang kamu inginkan, kamu harus memberikan sesuatu kepada temanmu, pacarmu, kayak gitu. Oke, saya mau. 1 tumbal, 2 tumbal, 3 tumbal, 4 tumbal, dan seterusnya dan seterusnya. Keenakan. Karena apapun yang diinginkan sudah tercapai. Setelah itu ada rasa ketakutan, ada keinginan untuk berhenti, tetapi tidak semudah itu sayang. Karena kamu sudah melakukan perjanjian dengan makhluk yang tidak terlihat. Jadi, tidak mudah. Ya, karena ketakutan itu lebih besar daripada keinginanmu untuk mundur. Oke, karena kalian sudah tahu konsekuensi dari perjanjian tersebut. Dan yang kedua adalah kehilangan kendali moral. Maksudnya bagaimana? Orang-orang yang memilih jalan pintasnya untuk menyugih adalah orang-orang yang tidak punya rasa empati. So that's why ketika ada 1 orang lagi, yaitu asisten rumah tangganya si selendang merah ini mengatakan, "Ibu, anak saya sakit. Tolong saya, tolong pinjami uang, Bu." Apa kata sang majikan? "Kamu kan baru saja gajian. Bisa-bisanya kamu pinjam uang. Gak ada." Dan adiknya menyaut, "Kalau mau butuh uang itu semuanya, bilang sama Bapak. Jangan bilang sama kita. Bukan sama kita." Hilang empatinya. Kenapa hilang? Ya, karena mereka itu sudah mengalami pergeseran nilai moral yang drastis. Mereka tidak punya moral. Bagaimana mungkin? Mereka menumbalkan orang lain, tidak peduli. Egois. Jadi buat kalian yang kepengen sugih dengan cara seperti ini, itu adalah pilihan kalian. Ingatkan dirimu bahwa hidup ini hanya sesaat. Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan datang, dan apapun masalah kalian, mudah-mudahan Madam Suki mempunyai solusi buat kalian. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.